Baik, setelah kita memahami makna dari kaidah, ya, makna dari al-umur bimaqasidiha, maka poin berikutnya kita akan membahas tentang dalil kaidah. Loh, Ustadz, bukannya kalau kaidah ini bisa menjadi dalil? Nah, ini perlu dicatat. Kaidah fiqhiyah itu bukan dalil, ya. Sekali lagi, kaidah fiqhiyah itu bukan dalil, tapi dia adalah rumusan. Rumusan, kerangka, cara berpikir untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya. Jadi qawaid fiqhiyah itu dia bukan kumpulan dalil, beda dengan usul fiqh. Ya, kalau usul fiqh itu dia memang cara untuk beristinbat dari dalil. Tapi kalau qawaid fiqhiyah ini adalah sebuah rumusan cara menyelesaikan masalah. Maka para ulama sepakat bahwa agar sebuah kaidah fiqhiyah ini bisa digunakan sebagai rumusan, bisa digunakan sebagai salah satu cara pemecahan masalah, maka setiap kaidah itu harus berlandaskan dalil. Sehingga nanti ketika misalkan kita hendak mengatakan seperti ini, kalau ada orang nih dari pagi tidak makan, tidak minum dari pagi sampai maghrib gitu ya, apakah orang tersebut dinyatakan saum gitu kan? Maka kita bisa menjawab seperti ini, oh nggak bisa. Kenapa? Karena al-umur bimaqasidiha, bahwa segala sesuatu, segala ibadah itu tergantung dengan niatnya. Orang ini nggak pernah niat, maka dia tidak diniatkan ibadah. Nah, ketika kita menyatakan seperti itu, bahwa ini berdasarkan sesuai dengan kaidah al-umur bimaqasidiha, maka sesungguhnya kita sedang merepresentasikan dalil lewat kaidah tadi gitu ya. Jadi dalilnya bukan al-umur bimaqasidiha, tapi dalilnya adalah dalil yang menjadi nas yang menjadi dalil bagi al-umur bimaqasidiha. Baik, kita akan bahas dulu dalilnya apa, nanti kita akan berikan gambaran ya. Dalil yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikuhul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, wa kana Allahu ghafurur rahima." Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum ia sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, bisa dilihat dari sini Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kalau ada orang yang dia sudah keluar dari rumahnya, sudah berniat, berazam untuk berhijrah, ya, tapi sebelum dia sampai ke tujuan, sebelum dia sampai misalkan kepada zaman Rasulullah gitu ya. Zaman Rasulullah, seseorang itu keluar dari Mekah menuju Madinah, tapi baru di pertengahan perjalanan itu kematian menimpanya. Nah, karena orang ini sudah berniat, karena orang ini sudah berazam, maka sungguh faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya itu sudah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa niat seseorang itu sangat berpengaruh. Dalam ibadah, niat ini menjadi poin penting. Niat ini bahkan menjadi penentu apakah seseorang itu berniat ibadah atau tidak. Perbuatan seseorang itu berpahala atau tidak. Ya. Nah, sehingga ini bisa kita jadikan landasan. Ketika kita membahas sebuah hukum, kemudian hukum tersebut dirumuskan lewat kaidah al-umur bimaqasidiha. Kita ambil contoh tadi lagi. Ada seseorang yang dia tidak makan dari semenjak dia bangun, sholat subuh sampai maghrib. Nggak makan, nggak minum. Apakah kita langsung menghukuminya sebagai orang yang berpuasa? Enggak. Kenapa? Karena kita harus lihat dulu orang ini niat nggak. Karena yang menentukan sebuah ibadah itu, yang menentukan sebuah perbuatan itu jadi ibadah atau tidak, itu jelas adalah niatnya. Ibaratnya gini, orang yang baru melakukan separuh jalan saja menuju hijrah, tapi sudah niat, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang sudah hijrah. Ya. Ini saking berpengaruhnya niat terhadap sebuah perbuatan. Apalagi atau sebaliknya, kalau ada orang yang berbuat tapi nggak pernah ada niat, ya nggak bermanfaat, sia-sia, ibaratnya seperti itu. Karena yang Allah lihat itu adalah niatnya dulu. Ini orang melakukan ini tujuannya apa? Maksudnya apa? Gharadnya apa? Baru dinilai ibadah atau tidak.
Dalilnya adalah firman Allah yang barusan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Jadi bahkan kalaupun tidak selesai perbuatannya, tapi niatnya selesai, tapi niatnya, azamnya sudah ditetapkan dari awal, maka Allah menetapkan pahala di sisinya. Ini menunjukkan bahwa niat itu menjadi sebuah substansi. Niat itu menjadi sebuah poin yang penting dalam sebuah tindakan. Ya. Kembali ke contoh tadi, kalau orang tersebut tidak meniatkan saum, maka dia tidak dihukumi saum. Meskipun orang tersebut tidak makan, tidak minum dari pagi sampai maghrib, tidak mendapatkan nilai ibadah, tidak mendapatkan nilai pahala. Sebaliknya gini, kalau misalkan ada orang, dia makan, minum, tapi dia bermaksud makan dan minumnya ini agar saya kuat mencari nafkah, agar saya punya tenaga dalam mencari nafkah untuk diberikan kepada keluarga saya. Maka pada saat itu, makan dan minumnya itu bernilai ibadah. Karena apa? Karena disertai dengan maksud, karena disertai dengan tujuan, yang tujuannya adalah ibadah. Seperti itu. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal ibadah, ya, itu bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya kesahihan atau kesempurnaan amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Seperti itu. Nah, ini hadis Rasulullah. Saya rasa hadis ini sudah sangat masyhur, ya. Sudah sangat masyhur bahwa para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan innama kamalul a'mal, sesungguhnya kesempurnaan amal itu ada pada niatnya. Ya, ada juga yang mengatakan innamal sihhatul a'mali binniyat, bahwasanya kesahihan ibadah itu adalah tergantung niatnya. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang makna tadi, yang jelas niat ini menjadi poin penting dalam melakukan sebuah ibadah. Ya. Bahkan hadis ini mungkin sebagian antum dan antuna pernah menghafalnya. Kalau dilanjutkan, ini sudah sangat menggambarkan sekali, ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Lihat, di sini Rasulullah menggambarkan dua perbuatan. Perbuatannya sama, tapi niatnya beda. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya itu niatnya karena dunia atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka nilai hijrahnya sesuai dengan maksudnya. Nah, jadi di sini Rasulullah mencontohkan hijrah saja perbuatannya sama nih, berpindah dari Mekah ke Madinah. Tapi kalau hijrahnya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, kalau niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka nilainya jadi ibadah. Ya. Sedangkan perbuatannya sama, berpindah dari Mekah ke Madinah, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan harta atau tujuannya adalah ingin menikahi seorang wanita. Maka ya yang dia dapat adalah sesuai yang dia niatkan. Mungkin dia dapat dunianya, mungkin dia dapat wanitanya, tapi dia tidak mendapatkan pahalanya. Seperti itu. Artinya al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu, segala urusan itu tergantung kepada maksud dan tujuannya. Ini berlandaskan Al-Quran dan hadis, seperti itu. Nah, nanti kita akan mencoba merumuskan berbagai masalah yang bisa diselesaikan oleh kaidah-kaidah ini, seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu, maknanya sudah tahu, dalilnya sudah tahu, maka kita lanjutkan. Berikutnya adalah hukum niat. Sejauh apa sih niat mempengaruhi nilai sebuah ibadah? Nah, hukum niat. Para ulama sepakat bahwa niat itu disyariatkan. Artinya memang ada nilai ibadah dalam niat. Akan tetapi berbeda pendapat tentang status hukum atau statusnya. Ya. Jadi maksudnya gini, semua ulama sepakat dalam ibadah itu harus ada niatnya. Tapi berbeda-beda apakah niatnya ini menjadi syarat atau menjadi rukun, gitu kan? Taib. Sebagian menjadikannya sebagai syarat sah sebuah amal ibadah. Mayoritas itu atau jumhur menjadikannya sebagai rukun dalam ibadah. Sebagian memperinci
niat jadi rukun jika menjadi penentu kesahihan ibadah, tapi jadi syarat untuk perbuatan yang akan berpahala jika tidak disertai niat. Gini, apa sih bedanya syarat dengan rukun, syarat sah dengan rukun? Ya. Kalau syarat sah, maka dia sebelum masuk ke sebuah ibadah, dia harus niat dulu, karena dia menjadi syarat. Tapi kalau rukun, itu sesuatu yang menjadi bagian dari ibadahnya itu sendiri. Nah, mayoritas jumhur ulama menyatakan bahwa niat itu adalah rukun. Ya. Contoh gini, antum belajar wudhu. Wa furudul wudhu isittatu asya'a. Fardu wudhu itu ada 6 perkara. An-niyatu wa ghuslul wajhaini. Yang pertama adalah niat. Nah, lihat. Jadi kalau para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, memandang bahwa niat itu termasuk dalam rukun pertama. Ya. Rukun dalam sebuah ibadah. Sementara sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa niat ini menjadi syarat sah. Kalau kita mau wudhu misalkan tanpa niat maka nggak sah wudhunya. Tapi dia tidak memandang bahwa niat itu bagian dari wudhunya itu sendiri. Nah ada sebagian ulama yang memperinci. Niat jadi rukun jika dia menjadi penentu kesahihan ibadah. Contohnya tadi, kalau dalam wudhu niat itu menjadi penentu sah atau tidaknya wudhu ini, maka niat itu rukun. Tapi dia akan menjadi syarat. Niat ini menjadi syarat pada jenis perbuatan tertentu yang dia pahalanya itu bergantung pada niat. Contohnya apa? Tadi makan, ya. Misalkan makan. Secara umum makan, ya makan itu makan gitu kan, tidak berpengaruh. Makan itu tidak ada pahala atau enggak pahala. Tapi makan ini akan menjadi pahala jika disertai niat. Saya makan agar saya kuat beraktivitas, agar saya bisa mencari nafkah bagi keluarga saya. Maka pada saat itu makannya menjadi ibadah jika disertai dengan niat. Jadi kalau dia dalam ibadah-ibadah mahdhoh tentunya ya, kayak misalkan sholat, saum, kemudian zakat, maka niat itu menjadi rukun. Tapi kalau ibadah-ibadah ghairu mahdhoh, misalkan kayak ngasih ke orang, kalau judulnya cuma ngasih aja, maka ya itu hibah gitu kan. Tapi ketika kita niat berinfak, bersedekah, maka pada saat itu pemberian kita itu menjadi berpahala seperti itu. Nah, ini status niat atau hukum niat. Nah, kita memilih yang mana? Jumhur menyatakan bahwa niat ini menjadi rukun dalam ibadah. Tapi yang paling kuat, yang paling logis dan paling masuk akal itu ulama yang menyatakan terperinci atau membagi secara terperinci. Niat dia menjadi rukun jika menjadi penentu kesahihan ibadah, tapi jadi syarat apabila perbuatannya itu bukan ibadah pada dasarnya, tapi dia menjadi ibadah jika disertai niat, seperti itu. Nah, itu terkait dengan hukum niat seperti itu. Taib, untuk part ini cukup dulu, nanti kita lanjutkan di materi berikutnya.